para undangan yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama di aula ini dalam acara rapat koordinasi peningkatan kualifikasi guru pendidikan agama Islam Kabupaten Bengkayang tahun 2025. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novita Andriani. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kualifikasi Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Bengkayang tahun 2025. Kepada Bapak Iwan Nurjana, Penelaah Teknis Kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, Bapak Haji Syamsul Bahri SAG MSI. Beliau merupakan senior saya, mungkin abang saya juga, karena kami lama di Pontianak satu kantor. Dan yang kami hormati juga Kasubag PU Bapak Uyung MPD, sama juga beliau rekan kerja yang cukup lama, kami sering ketemu setiap kegiatan bidang Penmat, sering bertemu di kegiatan tingkat provinsi. Dan yang kami hormati Bapak narasumber kita, Bapak Bustoni MPD, dan yang kami hormati juga seluruh kasih dan pemdinas di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, wabil khusus Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh peserta rapat koordinasi peningkatan kualifikasi guru pendidikan agama Islam di Kabupaten Bengkayang. Alhamdulillah, sesuai dengan surat dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, khususnya bidang Papkis, pada kesempatan hari ini kita mengadakan rapat koordinasi. Tentunya rencana ini merupakan program dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, untuk meningkatkan kualifikasi guru pendidikan agama Islam, yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta untuk mengembangkan profesionalisme. Tentunya hal itu nanti akan lebih jauh dibahas oleh Bapak narasumber kita. Untuk itu, kegiatan ini kami harapkan kepada seluruh peserta untuk mengikutinya dengan seksama dari akhir hingga selesai, agar dapat menyampaikan kepada rekan-rekan guru PAI lainnya yang mungkin tidak berkesempatan ikut pada kegiatan rapat koordinasi ini. Dan dapat juga kami sampaikan, Bapak Kepala, bahwa di tahun ini juga kita telah menyelesaikan PPG Batch 3 yang dilaksanakan di IAIN Pontianak, yang tentunya diikuti oleh seluruh guru PAI yang ada di Kalimantan Barat. Tentunya dengan pelaksanaan Batch 3 itu akan menambah semakin banyak guru yang profesional dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Dan terkait PPG, insya Allah mungkin bagi yang telah dinyatakan lulus dan mempunyai sertifikat, insya Allah mungkin sudah dianggarkan untuk dicairkan di tahun 2026. Mungkin ada yang ketinggalan dari saya di awal, menyampaikan salam dan permohonan maaf Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Nahruji MSI, yang sedianya beliau yang akan membuka atau ingin bertemu langsung dengan bapak-bapak dan ibu guru PAI yang ada di Bengkayang, tapi karena waktu dan keterbatasan beliau mengikuti kegiatan MKK Musabaqah Qiraatul Kutub yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sengkang. Insya Allah kami juga mohon restu dari Bapak dan Ibu yang ada di Kabupaten Bengkayang, supaya Kalimantan Barat dapat membawa nama baik Kalimantan Barat dengan mendapat juara
di setiap bidang lomba yang dilombakan di Sulawesi Selatan. Dan terkait guru PAI dapat kami sampaikan juga, Bapak Kepala, saat ini guru PAI yang ada di Kabupaten Bengkayang terdiri dari untuk jumlah guru PNS yang terdata di Kanwil 84 PNS, P3K 37, dan non-PNS 27. Saya harap dan kami berharap tentunya semuanya sudah sertifikasi agar mendapatkan kualitas yang lebih layak dari pelaksanaan sertifikasi itu sendiri. Dan dapat kami sampaikan juga, Bapak Kepala, bahwa pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi peningkatan kualifikasi ini telah dilaksanakan di beberapa kabupaten di seluruh Kalbar, terdiri dari Mempawah, Pontianak, Kuburaya, Singkawang, Sambas, Putus Sibau, dan hari ini kita akan melaksanakan tepatnya di Kota Bengkayang. Semoga pelaksanaan ini benar-benar membawa manfaat bagi kita semua, khususnya guru pendidikan agama Islam yang ada di Kabupaten Bengkayang. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara rapat koordinasi peningkatan kualifikasi guru PAI di Kabupaten Bengkayang secara resmi. Demikian mungkin sambutan yang dapat kami laporkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irwan Nurjaya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Kepada Bapak Haji Samsul Bahari SAG MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahu azim. Selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, adil kak talino, bacurim kak surga, besengat kak jubata. Ini salaman nih Pak Pusto nih, salam budaya lokal. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Bustoni MPD selaku narsum, beliau juga sebagai Ketua Pokjawas ya, Mas ya, di Kabupaten Mempawah, dan beliau juga termasuk mitra saya waktu Kuburaya dengan Mempawah masih gabung Pak, dan rekan-rekan dari Kanwil Pak Irwan Nurjaya, Pak Agus, kemudian rekan-rekan saya, Kasubag TU, Pak Haji Uyung, Pak Kesipendis, Bapak Sudirman, Kasih Bimas Islam, Ustadz Abah Ardani, didampingi Pendeta Niono, Kasih Bimas Kristen, Pak Wiono, selaku Kasih Bimas Buddha, Pak Pastor Sukandar, Kasih Bimas Katolik ini, dan ada dari Kementerian Haji dan Umrah nih Pak Bu,
Pak Haji Siabuddin. Nah, jadi beliau sebentar lagi akan mungkin berpisah dengan Kementerian Agama karena masuk dalam Kementerian Haji dan Umrah. Dan seluruh Bapak Ibu para guru agama Islam se-Kabupaten Bangkayang yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita bersyukur hadir di Aula Bangkayang ini sudah di awal Rabiul Akhir 1447 Hijriah dalam satu kegiatan rapat koordinasi peningkatan kualifikasi guru agama. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan kegiatan kanwil atau pada bidang pakis. Jadi bukan pakis sayur yang biasa kita makan Pak Bu. Pakis itu adalah pendidikan agama dan keagamaan Islam. Jadi macam-macam di kanwil ini. Dulu pernah pergurais, perguruan agama Islam, pernah Mapenda, ya, pernah pendis, macam-macam lah pokoknya. Perubahan struktur nomenklatur di pendidikan ini selalu dinamis. Nah ini itu kita harapkan juga seiring dengan perubahan struktur ini seluruh kualitas peningkatan guru itu juga semakin berkembang. Jadi tentu yang pertama kami menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pakis Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat ini dan satu kehormatan bagi kami Bangkayang ini mendapatkan tempat yang keberapa nih Pak Iwan? Kabupaten yang keberapa? Yang ke-8 ya, karena beliau setelah ini lanjut ke Landak. Dan tentu yang menjadi tujuan dari kegiatan ini saya memandang adalah yang pertama tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan agama kita. Nah ini yang harus kita catat. Yang kedua tentu di sana juga ada keinginan pengembangan kompetensi para guru. Dan yang ketiga kita berharap juga dari seorang guru agama Islam itu akan dapat membentuk karakter generasi yang berakhlak mulia. Nah dalam konteks ini Bapak Ibu saya ingin menegaskan satu hal yang penting yaitu adalah pengembangan kompetensi para Dewan Guru Agama ini. Nah silakan nanti Bapak Ibu melihat secara langsung, di situ sudah diamprahkan, dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang kompetensi guru itu. Paling tidak ada 4 yang harus Bapak Ibu jalankan. Yang pertama kompetensi pedagogisnya. Nah di situ dituntut seorang guru, ya, para guru untuk dapat mengembangkan kompetensi dirinya, mampu menguasai pembelajaran. Jadi kalau dulu Pak Bu, saya masih sering diajarkan oleh guru itu model CBSA. Ada yang masih ingat CBSA? Masih Pak ya? Apa Pak singkatannya Pak? Pokoknya itulah yang dikerjakan para guru kita dulu. Malah sengajar ngasih catatan buku anak-anak. Jadi catat buku sampai habis. Setiap hari kita suruh nyatat aja kan. Nah sekarang enggak model lagi Pak Bu. Bukan model lagi. Sekarang Bapak Ibu dituntut untuk mampu menampilkan layar, mampu memproyeksikan komputer. Nah disitulah kompetensi seorang pedagogis, guru, itu dituntut dapat mengolah pembelajaran. Artinya KPM itu hidup. Jadi tidak monoton dari kita, tapi ada feedback antara seorang guru dengan anak. Ini yang kita harapkan. Nah kemudian yang berikutnya kompetensi kepribadian. Nah ini menyangkut karakter, kedewasaan dan keteladanan Pak Bu. Bapak Ibu sebagai guru agama itu adalah merupakan front terdepan di satuan pendidikan. Pasti Ibu Bapak yang dilibatkan ketika sekolah mengadakan satu kegiatan keagamaan. Contoh misalkan untuk baca doa. Ya lagi-lagi baca doa. Sarjana agama kan. Ini sarjana agama semua Pak Bu. Ada yang juga pendidikan, ada juga ya. Tapi rata-rata yang mengajar guru agama itulah tugas kita harus siap. Ya mungkin dalam satu satuan pendidikan kita tidak menutup kemungkinan disuruh baca tahlil atau membaca berzanji. Nah itulah
Di situ kelebihan seorang guru agama yang tidak dimiliki oleh guru umum. Jadi harus menjadi keteladanan Pak di situ ya. Nah, kemudian ketiga, kompetensi sosial, mampu berinteraksi dengan lingkungan. Nah, jadi bukan hanya Bapak bisa berinteraksi di lingkungan sekolah dengan pelak sekolah dan guru anak-anak murid, tapi ketika Bapak udah kembali ke rumah, Bapak Ibu juga pasti dituntut kehadirannya sebagai tokoh masyarakat di situ. Maka tidak bisa Bapak Ibu menutup diri ketika misalkan ada satu warga atau masyarakat yang meminta kita untuk hadir bersama-sama, lagi-lagi kita disuruh minta baca doa atau imam atau ibu-ibu pas ada resan dari wanita segala macam, ibu harus siap sebagai seorang guru agama. Nah, yang terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, ini adalah penguasaan materi. Jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu mengajar, apa yang Ibu sampaikan tidak nyambung kepada anak-anak. Nah, inilah saya bilang tadi, diharapkan Bapak Ibu guru agama dapat membentuk karakter generasi yang berakhlak mulia. Apalagi sekarang Bapak Ibu, pemerintah sedang menggiatkan kurikulum apa Pak? Bu? Kurikulum cinta. Ya Pak Muston ya. Kurikulum cinta, kasih sayang. Nah, Bapak Menteri maunya setiap guru itu dapat memaksimalkan harmonisasi antara guru dengan murid, menumbuhkan cinta kasih sayang, menjauhkan anak-anak dari sifat radikalisme, dari sifat eksklusivisme. Bapak Ibu lah sebagai guru agama yang harus mengawal. Jangan sampai paham-paham radikalisme di sekolah itu muncul. Nah, Bapak Ibu harus mengawal. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang saya ingin tegaskan di sini juga, yang tidak kalah pentingnya, bahwa Bapak Ibu ini punya orang tua kandung dua. Ya. Orang tua kandung yang pertama ada di Dinas Pendidikan. Bapak Ibu diangkat dari Dinas Pendidikan atau Kemenak nih? Semua, ada enggak yang dari Kemenak? Sian? Enggak ada ya? Nah, semua Sian Bapak, Bu? Jadi semua berasal dari Dinas Pendidikan. Itu orang tua kandung Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu harus loyal kepada orang tua kandung. Tetapi Bapak Ibu difasilitasi sertifikasinya di Kemenak. Maka orang tua Bapak Ibu yang kedua adalah di Kemenak. Dan alhamdulillah dengan siapa? Dengan Pak Kasipendisnya, dengan Pak Kemenaknya. Jadi untung jadi guru agama ya, dapat 2 gaji Pak Iskandar. Dinas Pendidikan dapat gaji, Kemenak dapat gaji kan, tunjangan. Ya. Atau mungkin dari Bupati juga ada kali tunjangan khusus spesial untuk guru agama, ada Pak? Belum. Mudah-mudahan kala diusahakan ya. Nah, jadi beruntunglah. Nah, ini landasan ini itu diperkuat lagi dengan PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Oleh karena itu, karena Bapak Ibu punya orang tua kandung, seorang guru ya, Bapak Ibu sebagai guru agama harus memiliki sifat KIS. Tahu KIS? Apa bahasa Inggrisnya? KIS. Nah, ibu-ibu yang tengah senyum dia. KIS. Jadi bukan KIS yang itu Bu ya. Nah, karena Ibu senyum pasti tahu nih. Jadi KIS itu KISS. Jadi kalau terjemahkan Pak, memang bentuknya kayaknya porno gitu kan, ciuman. Tapi bukan yang masuk yang saya di sini bukan yang untuk berciuman, tapi KIS Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus punya KIS, yaitu sifat koordinasi. Pertama. Yang kedua punya integrasi. S yang kedua, yang pertama adalah sinkronisasi. Dan S yang kedua adalah sinergi. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru harus punya sifat KIS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Kemenak dan Dinas Pendidikan. Itu tadi karena Bapak Ibu punya dua orang tua kandung, ya artinya harus jalan. Ketika misalkan ada kegiatan di dinas dan Kemenak itu harus sinergi kan, terus sama-sama harus menjembatani. Nah, saya berharap ke depan, ya mudah-mudahan ada yang sekarang nih,
Bapak Ibu juga bisa mempunyai kapasitas sebagai seorang kepala sekolah di SD, SMP maupun SMA. Ini guru SD, SMP, SMA semua lengkap. Lengkap Pak? Ada enggak yang kepala sekolah sekarang? Belum. Nah, Bapak Ibu harus tunjukkan kapasitas, kelebihan, harus bisa menjadi kepala sekolah. Bagaimana caranya? Bargaining positionnya. Nah, jadi itulah kelebihan guru agama. Di kabupaten lain banyak yang guru-guru agama udah jadi kepala sekolah. Ya, dia kan hanya jadi guru umum. Nah, begitu juga yang guru-guru agama Kristen, Katolik, Buddha. Saya harapkan juga tampil Pak di sana sebagai pengawal moral bangsa anak-anak. Jadi jangan sampai menjadi hanya penonton. Disitulah kelebihan guru agama semua agama. Itu yang kita harapkan, artinya bisa menyebatani semua kegiatan-kegiatan yang ada di satuan pendidikan. Nah, inilah mungkin Bapak Ibu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembekalan pembinaan ini yang langsung disampaikan oleh Bapak Narsum kita dapat Bapak Ibu aplikasikan dan untuk diimplementasikan dalam keseharian sekolah, dan saya berharap ke depannya Bapak Ibu akan menjadi contoh ya, karena sekarang ini akhir-akhir ini fenomena-fenomena antara guru dengan murid sering terjadi. Kalau enggak baru guru memadahkannya, nah bahasa Bengkayang Bu ya, anak-anak enggak mau dipadahkan, langsung ngapor ke orang tua. Kalau kita dulu nengok murid guru kita dari jauh, turun dah kita pakai sepeda, enggak berani kita. Nah sekarang kalau perlu guru tuh disenggol. Nah ini harus Bapak Ibu jembatani sebagai guru agama, akhlak anak-anak harus diperhatikan, karakter ya. Nah yang viral sekarang terjadi itu kita miris Pak ya, kejadian di Pandeglang Provinsi Banten, ada seorang kepala sekolah dengan seorang guru, apa yang dikerjakannya dalam ruangan TU? Berkaraoke. Nah, Bapak berarti ikut perkembangan. Jadi Bapak Ibu harus update di media sosial. Itu kelakuan seorang kepala sekolah dengan guru berkaraoke, berpelukan lagi. Atuhai. Mudah-mudahan bukan guru agama. Mudah-mudahan semua bukan guru agama. Prihatin Pak, berkaraoke berdua. Dari pemberian Bapak Prabowo. Kepala sekolah dengan guru berkaraoke berpelukan, berpegang tangan. Nauzubillah, ya, jangan sampai terjadi. Begitu juga kejadian-kejadian yang lain antara seorang guru dengan anak, jangan sampai terjadi pemberontakan, ya. Jadi pandai-pandailah berjalan sebagai seorang guru, jangan sampai kelakuan para guru anak-anak di sekolah menjadi satu perbuatan yang negatif yang harusnya menjadi barometer bagi semua guru-guru yang ada di luar. Saya rasa ini ya Bapak Ibu, karena setelah ini saya akan ke lapangan lagi, mau ke Sungai Raya rencana. Nanti malam ada maulid di Karimunting, dan insya Allah saya akan menyelusuri KUA yang ada di Menterado dan beberapa KUA yang ada bisa saya lewati. Terakhir saya ingin sampaikan pantun ya, satu aja cukup. Pergi ke Bengkayang ke rumah Pak Aan, singgah dulu ke rumah Pak Jenal. Selamat mengikuti pembinaan, semoga Bapak Ibu menjadi guru yang profesional. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengharap ridha Allah, saya nyatakan rapat koordinasi peningkatan kualifikasi guru pendidikan agama Islam Kabupaten Bengkayang, kantor wilayah Kementerian Agama yang dilaksanakan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Haji Samsul Bahri, SAG MPSI. Selanjutnya, pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Anwar. Kepada Bapak disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Izinkan kami memimpin doa secara muslim. Untuk yang beragama lain silahkan menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Mari bersama kita mengambil sikap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah tatawhal karamah wa tahsuruna bi'ibadika as-salihin fi sa'adatil karamah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna Qur'anan shifa'an liman qara'aha wa liman quri'at alaihi alfa sifain wa alfa dawain wa alfa rahmatin wa sammaitaha ala lisani nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan namamu yang Maha Agung, kami panjatkan puji syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai acara yang penuh dengan berkah, manfaat, dan kebaikan. Berikanlah kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah dan upaya yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, amal yang solih, dan hati yang senantiasa terpaut kepadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karuniamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Anwar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian serangkaian acara pembukaan Rapat Koordinasi Peningkatan Kualifikasi Guru Pendidikan Agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kesalahan selama pelaksanaan kegiatan ini. Dengan ini, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon kesediaan Kepala Kantor, Bapak Narasumber, Pak Kasubag, Pak